untuk menciptakan kehidupan masyarakat tetap produktif, karena kita tidak mungkin akan terus-menerus di dalam rumah, stay at home terus-menerus. Kalau kita terus-menerus stay at home, ini ada kebosanan dari masyarakat sangat tinggi. Ada dari salah satu instansi dari BIN melakukan survei, itu 81% respondennya menyatakan mereka bosan sudah dalam rumah, stay at home. Mereka makhluk sosial. Nah, ini harus disiasati dengan kegiatan tetap berjalan, tapi harus ditaati protokol kesehatan. Inilah kira-kira yang sedang dikerjakan, protokolnya, sosialisasinya, prakondisinya. Nah, termasuk di bidang pilkada, kami kira belajar dari pengalaman negara lain dan kemudian bagaimana mensiasatinya. Kami kira pilkada 9 Desember ini kami sarankan tetap kita laksanakan, namun protokol kesehatan betul-betul kita komunikasikan dan koordinasikan. Ada beberapa kegiatan-kegiatan yang penting yang itu berisiko, seperti misalnya pembentukan pelantikan PPK, PPS, tapi ini mungkin bisa diakali dengan cara berjenjang dan kemudian bisa juga menggunakan virtual. Kalau pelantikan langsung bisa bergelombang, pelantikannya terbatas, per kelompok yang bisa menjaga jarak, gitu. Kemudian yang kedua, pemutakhiran data pemilih, pencocokan penelitian door to door. Ini sebetulnya teman-teman selama COVID ini, kami juga membantu dari Kemendagri, teman-teman di desa-desa yang dikoordinir oleh Kementerian Desa dan dari Kemendagri, juga teman-teman yang menyalurkan bansos, mereka melakukan 2 kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat, yaitu validasi door to door penerima manfaat. Yang kedua adalah pemberian bantuan yang non tunai, itu diberikan juga langsung, bahkan banyak yang door to door. Jadi mereka akali dengan tadi pakai masker, sarung tangan, bahkan ada yang pakai APD. Banyak APD yang murah yang sebetulnya yang bukan standar WHO juga bisa digunakan. Kemudian juga nih ada kegiatan pendaftaran pasangan calon, sebetulnya tidak harus rombongan seperti yang kemarin, konvoy, bisa diganti lain. Pemeriksaan kesehatan saya kira sudah standar. Pengundian pengumuman ini juga bisa dilakukan secara virtual dengan pasangan calon atau perwakilannya, tidak perlu rame-rame. Nah, kampanye mungkin bisa dilakukan dengan memperbanyak kampanye, menghindari kampanye akbar. Kemudian kampanye terbatas dalam ruangan, dan kampanye menggunakan media, termasuk live streaming itu bisa mencapai puluhan ribu. Kemudian mungkin juga waktu kampanye yang mungkin bisa dipadatkan. Untuk pemungutan suara kita melihat beberapa negara, mereka menggunakan tadi penambahan bilik, penambahan TPS, kemudian petugas menggunakan di daerah merah menggunakan APD, paling tidak menggunakan proteksi wajah dan masker, sarung tangan. Kemudian juga masyarakat yang datang juga diberikan sarung tangan plastik gratis sama masker yang nggak punya masker. Seperti itu yang kami lihat. Kemudian penghitungan dan pengumuman hasil suara, mungkin pemungutan suara juga dapat diatur per jam. TPS sudah kenal dengan para pemilihnya pada saat validasi. Mereka bisa atur mungkin dari 100 orang atau 200 orang, nomor sekian sampai nomor 20 datang jam 7, jam 8, jam 8, jam 9 yang lain diatur. Jadi mirip seperti kalau janji dokter itu datang ke rumah sakit, dokter itu kelihatan tidak ramai karena sudah diatur waktunya. Nah, ini yang perlu. Kemudian yang lain saya kira penghitungan dan pengumuman hasil penghitungan suara dari KPU juga punya ide, nanti saya kira beliau bisa menjelaskan lebih sangat detail mengenai ini. Tapi ini beberapa masukan dari kami, dan kami sudah komunikasikan dengan Kementerian Kesehatan maupun dengan gugus tugas.
Kementerian Kesehatan, gugus tugas, prinsipnya mereka melihat memang trennya, artinya belum selesai di 2021, maka mereka mendukung dilaksanakan 9 Desember, namun protokol kesehatan agar dipatuhi, disusun dengan mengikut sertakan mereka, dan waktu pelaksanaan juga sama-sama. Nah, waktu pelaksanaan nanti akan dievaluasi bersama, diamati bersama. Bahkan bisa menjadi pendorong. Bisa menjadi pendorong. Ini nanti kami lihat nanti pemilu ini akan menjadi sangat unik. Karena nanti banyak sekali di tengah COVID ini isunya nanti akan banyak sekali berhubungan dengan isu masalah kesehatan dan masalah ekonomi. Jadi kalau ada pendapat yang menyampaikan yang diuntungkan incumbent, belum tentu menurut kami. Karena incumbent juga akan dapat diserang oleh lawan calon yang lain, kelemahan-kelemahannya. Karena cukup banyak mungkin masalah kelemahan bansos yang tidak sampai ke sasaran misalnya, kemudian angka yang merah di daerah itu akan menjadi bahan untuk serangan. Sebaliknya bagi para yang penantang bukan incumbent, mereka unlimited, mereka bisa mengeluarkan gagasan, ide-ide yang bisa ditawarkan kepada masyarakat. Nah, kami lihat bahwa ini justru bisa mendorong, bukannya malah menghambat. Kepala-kepala daerah ini dari 270 diperkirakan sekitar 200 sampai 220 akan ikut bertanding. Dengan adanya situasi COVID ini, masyarakatnya akan memilih. Mereka sangat mengharapkan dukungan dari pemilih masyarakat. Masyarakat akan melihat kinerjanya. Nah, kemudian justru membuat para kepala daerah ini akan makin terpacu. Jangan sampai daerahnya dianggap tidak mampu dikendalikan. Nah, ini akan mempermudah juga secara nasional kita bisa mengendalikan COVID. Kami kira itu pikiran positif kita, terlepas dari adanya concern yang harus kita taati betul untuk menjaga jangan sampai pilkada ini menjadi muncul kerumunan yang kemudian bisa menjadi media penularan. Nah, itu yang kita sosialisasikan secara all out nantinya kepada masyarakat. Kita masih ada waktu untuk itu. Kemudian justru kita balik, ini menjadi peluang untuk makin menekan COVID karena seluruh kepala daerah yang incumbent yang mau bertanding, mereka all out gitu. Dan juga bansos-bansos, mungkin bantuan-bantuan COVID akan makin banyak, baik dari pemerintahnya maupun dari dari para penantangnya. Kami lihat ada sehingga mungkin ada semacam ekonomi yang bisa agak menjadi hidup itu. Bahkan mungkin ada pekerjaan baru, event organizer, kampanye menggunakan di tengah situasi COVID. Ini bagaimana menjaring orang, tapi menggunakan media-media yang non pertemuan akbar. Nah, kira-kira ini mungkin, mohon maaf kami berpikir dengan skenario positif, dan selanjutnya kami serahkan waktu kepada Bapak pimpinan